Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan dan adik-adik sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan tentang beberapa contoh jurnal penyesuaian, termasuk juga cara pemecahannya, ya, bagaimana solusinya terhadap jurnal penyesuaian atas beberapa transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Ya, oke. Nah, langsung aja kita mulai beberapa contoh dan juga beberapa penyelesaiannya, ya. Oke. Nah, sebagai informasi tambahan, perusahaan ini beroperasi selama 1 tahun periode akuntansi yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, berikut akan ditampilkan beberapa informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan jurnal penyesuaian, ya, pada tanggal 31 Desember. Ya. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya ini pada tanggal 31 Desember saat akan pembuatan laporan keuangan. Ya, seperti itu. Oke. Ya, oke ya, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari. Ya, jadi pada tanggal 1 Januari, ya. Nah, itu akun perlengkapan kantor memiliki saldo debit sebesar senilai 210.000. Nah, sedangkan perlengkapan yang dibeli sepanjang tahun adalah 360.000. Dan perhitungan fisik yang dilakukan menunjukkan bahwa perlengkapan yang ada pada akhir tahun bernilai 180.000. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bikin jurnal penyesuaiannya. Nah, caranya adalah begini ya, adik sekalian. Ya, jadi caranya adalah begini. Nah, ya, mungkin sebelum membuat jurnal penyesuaian, saya akan paparkan dulu bagaimana perhitungannya. Nah, ya, jadi perhitungannya adalah perlengkapan kantor di awal periode, yaitu pada tanggal 1 Januari. Ya, jadi asumsi awal periode adalah 1 Januari dan akhir periode adalah 31 Desember. Ya, jadi pada tanggal 1 Januari itu nilainya adalah 210.000. Ya, nilainya adalah 210.000. Nah, kemudian ada ada pembelian peralatan kantor. Ya, pembelian peralatan kantor senilai di sini adalah 360.000, sehingga perlengkapan kantor yang tersedia selama periode tersebut adalah senilai Rp570.000 ya selama periode Januari sampai Desember itu. Nah, sedangkan cek fisik pada akhir periode menunjukkan nilai 180.000. Nah, yang kita cari adalah berapa biaya perlengkapannya. Ya, jadi ini sudah standar ya sifatnya ya. Jadi mencari biaya perlengkapan yang digunakan selama periode tersebut. Nah, otomatis dengan mudah dapat kita temukan yaitu biaya perlengkapannya adalah 390.000. Nah, ini kita bikinkan jurnal. Ya, jadi jurnalnya adalah pada saat penyesuaian biaya perlengkapan pada perlengkapan. Nah, ini sudah standar ya jurnalnya ya, jadi sekalian ya dengan jumlah yang kita ambil dari itu tadi, yang kita ambil dari mana? Dari perhitungan itu tadi ya. Nah, ya kalau sehari-hari perhitungan ini dilakukan oleh komputer atau oleh sistem ya, jadi adik-adik tidak perlu bingung bikinnya. Yang pertama kali kita bingung bikin sistemnya, kemudian berikutnya bisa dilakukan secara otomatis ya. Oke, semoga membantu. Kemudian untuk yang soal berikutnya. Ya, yang soal berikutnya. Nah, ya. Ya, soal berikutnya pada tanggal 1 Januari perusahaan ya melakukan pembayaran premi asuransi untuk jangka waktu 2 tahun sebesar 900.000. Ya.
dan telah dicatat dengan mendebit akun asuransi dibayar di muka. Ya, jadi yang kedua adalah penyesuaian asuransi. Ya, jadi asuransinya dimulai pada tanggal 1 Januari, ya kebetulan aja supaya simpel. Nah, dan berlangsung selama 2 tahun. Ya, berlangsung selama 2 tahun. Ya, dan nilainya adalah 900.000. Berarti tahun yang pertama nilainya 450.000, tahun yang kedua nilainya 450.000. Berawal di tanggal 1 Januari dan berakhir maksudnya periode akuntansinya 1 Januari sampai 31 Desember, ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bikin jurnalnya? Nah, kita bikin jurnalnya seperti demikian. Jadi pada tanggal 1, ini memang tidak disuruh bikin ya, untuk tanggal 1, cuma saya tampilkan supaya adik-adik bisa ngerti. Ya. Jadi, yang tanggal 1, jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas. Ya, jadi kas kita mengeluarkan kas senilai 900.000, ya, dan kita masukkan asuransi dibayar di muka. Ya, jadi asuransi dibayar di muka adalah hak, ya, adalah aset, ya, senilai 900.000. Nah, dengan berjalannya waktu dan sampai nanti pada tanggal 31 Desember saat kita bikin laporan keuangan, nah kita harus mengurangkan asuransi dibayar di muka dan mendebit biaya asuransi. Jadi tanggal 31 Desember jurnalnya adalah biaya asuransi sama asuransi dibayar di muka. Ya, berapa jumlahnya? 450.000. Nah, kenapa demikian? Kenapa 450.000? Karena setahun, ya kalau 900.000 kan 2 tahun, berarti setahunnya adalah 450.000. Seperti itu ya. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komentar atau email, ya. Oke ya. Nah, kita ke soal yang berikutnya, ya. Nah, ya, jadi soal yang berikutnya berkaitan dengan biaya depresiasi, ya. Nah, seperti begini ya soalnya. Nah, jadi soalnya ini adalah peralatan yang dibeli tahun lalu seharga 14 juta. Ya, umur ekonomisnya 8 tahun dan mempunyai nilai sisa sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana penyesuaiannya atau biaya depresiasinya? Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah demikian ya. Nah, ya mungkin perlu kita analisis dulu permasalahan ini. Adik-adik bisa analisis ini dengan menggunakan program Excel, ya. Ya, jadi peralatan pertama kali kita beli nilainya adalah 14 juta. Kemudian usianya 8 tahun, ya. Nilai manfaatnya 8 tahun dan nilai residunya adalah 2 juta. Nah, kita harus ngitung tiap tahun berapa nilai residunya, berapa nilai depresiasinya atau biaya depresiasinya berapa. Nah, ini rumusnya cukup sederhana ya, tinggal 14 juta dikurangi 2 juta, kemudian dibagi 8. Ya, jadi 14 juta dikurangi 2 juta, 12 juta, 12 juta dibagi 8, 8 usia manfaat. Sehingga ketemu tiap tahun ya depresiasinya adalah 1,5 juta. Ya. Nah, kemudian kita masukkan pada jurnal tersebut ya. Jadi biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi peralatan senilai 1,5 juta. Ya. Oke ya, semoga bisa mengerti ya ini ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjutkan ke ke soal berikutnya ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi saya hapus dulu ya, lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya ini agak panjang ya, tapi saya rasa nggak rumit ya, cukup simpel meskipun panjang soalnya. Nah, ceritanya demikian ya. Jadi tanggal 1 Agustus ya, kita menerima kas sebesar 4 juta rupiah untuk jasa yang belum kita selesaikan. Jadi terima duit dulu ya. Nah, jadi tentu saja ketika kita menerima duit pada tanggal 1 Agustus kita harus mencatat ya. Nah, kita harus mencatat, catatannya adalah kas debit, kemudian pendapatan diterima di muka kredit ya. Pendapatan diterima di muka debit, kasnya kredit ya. Nah,
Dan tanggal 16 November diterima lagi duit sebesar 4,3 juta. Ya, lagi-lagi sama, tidak ada keterangan seberapa jauh jasa tersebut telah kita selesaikan. Nah, ketika tanggal 31 Desember saat kita mau bikin laporan keuangan, maka kita cek ya berapa persen dari yang 4 juta itu yang sudah kita selesaikan. Nah, ternyata dari yang 4 juta tersebut telah kita selesaikan sebanyak 100%. Ya, 100%. Ya, sedangkan yang tanggal 6, penerimaan duit tanggal 16 November 4,3 tersebut telah kita selesaikan baru 40% saja. Nah, bagian yang telah kita selesaikan itu bisa kita nyatakan sebagai pendapatan jasa. Ya, jurnalnya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya adalah demikian. Ya, gitu. Nah, kemudian penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah demikian. Ya, jadi pada tanggal 1 Agustus itu saat pertama kali ya. Nah, saat pertama kali, saat 1 Agustus, kita terima duit ya, kita terima duit atas jasa yang belum kita berikan. Ya, yaitu kas pada pendapatan terima di muka. Jadi kasnya debit, pendapatan terima di muka kredit ya. Nah, pendapatan terima di muka yang kredit ini sama halnya dengan kewajiban sebenarnya. Ya, meskipun dalam prakteknya kita suka ya. Ya, jadi kasnya 4 juta, pendapatan diterima di mukanya 4 juta juga. Ya, gitu. Pada tanggal 16 November berlangsung hal yang sama seperti yang tanggal 1 Agustus, yaitu kas pada pendapatan diterima di muka, ya, tapi kali ini nilainya lebih besar yaitu 4,3 juta. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember kita harus bikin laporan keuangan. Ya, nah, karena kita harus bikin laporan keuangan, maka kita harus bikin penyesuaian. Ya. Nah, kita harus ngitung ya. Nah, berapa bagian dari pendapatan diterima di muka ini yang sudah bisa kita ubah jadi pendapatan jasa. Ya, berapa yang sudah kita bisa ubah jadi pendapatan jasa. Ya. Nah, kemudian perhitungannya adalah nah, karena 4 juta sudah 100%, berarti 4 juta ya, 4 juta. Nah, kemudian ditambah 40% kali 4,3 juta. Ya, jadi rumusnya adalah 4 juta ditambah 40% dari 4,3 juta. Ya, jadi 4 juta ditambah 1.720.000. Ya, jadi ini nilainya. Ya, jadi jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka debit, kemudian pendapatan jasa kredit dengan nilai 5.720.000. Ya, oke ya, jelas ya. Oke ya, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ya, kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, soalnya berikutnya berkenaan dengan hutang gaji, ya, biaya gaji sama hutang gaji. Nah, ingat di sini hutang gaji bukan berarti kita niat untuk hutang pada karyawan, bukan ya. Tapi di sini adalah biaya gaji yang terutang, ya, atau hutang gaji atau biaya gaji yang terutang ya. Jadi pada saat pembuatan laporan keuangan ada nilai dari ada hutang kita pada karyawan, ya. Ya, hutang atas jasa yang telah mereka berikan ya, belum kita bayar ya. Ya, karena tanggal pembayaran beda dengan tanggal laporan keuangan gitu ya. Nah, contoh soalnya adalah seperti demikian. Jadi ada gaji karyawan kita selama 2 hari belum kita keluarkan, ya, belum kita bayarkan, ya, pada akhir bulan Desember saat pembuatan laporan keuangan dengan nilai 920.000, ya, gitu. Nah, terus bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya adalah demikian, ya, cukup simpel ya. Jadi biaya gaji pada hutang gaji senilai 920.000. Itu aja ya jurnalnya, simpel ya. Oke ya, soal berikutnya. Nah, kemudian yang penyesuaian berikutnya adalah tentang bunga. Ya, tentang bunga. Ya, jadi tentang bunga. Ya, ini pembayaran bunga dan itu tidak sesuai dengan laporan keuangan gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, soalnya contoh soalnya bagaimana? Jadi contoh soalnya misalnya pada tanggal 1 Desember kita memperoleh pinjaman bank sebesar 8 juta selama 3 bulan.
dengan tingkat suku bunga 10%. Nah, kalau bank tingkat suku bunga pasti dalam tahunan ya, jadi 10% per tahun. Nah, sedangkan pada tanggal 31 Desember kita harus menghitung berapa hutang bunga kita. Ya, jadi hutang bunga kita harus kita hitung. Ya, seperti itu. Nah, cara perhitungannya bagaimana dan bagaimana jurnalnya? Ayo kita lihat ke ini, ke mana? Ke slide yang berikut ya. Nah, jadi perhitungannya demikian ya, guys ya. Jadi perhitungannya adalah saat tanggal 1 Desember ya, kita terima duit ya 8 juta ya. Jadi kas masuk 8 juta, kemudian kreditnya adalah hutang bank. Ya, jadi hutang bank kredit senilai 8 juta. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember saat membuat laporan keuangan, kita bikin penyesuaian berapa biaya bunganya. Ya, jadi biaya bunga pada hutang bunganya berapa? Ya, jadi biaya bunga pada hutang bunganya berapa? Ya. Nah, terus kita hitung ya. Jadi hitungannya seperti begini ya. Nah, jadi 10% dibagi 12 ya, 10% dibagi 12 ya, dikalikan 8 juta. Ya, karena periodenya di sini kan 1 Desember sampai 31 Desember, berarti 1 bulan aja. Berarti kita hitung 10% kan per tahun. Ya, dibagi 12 berarti kita dapatkan bunga per bulan ya dalam persentase. Nah, kemudian dikalikan sama nilai nominalnya yaitu 8 juta. Ya, nah, ketemunya adalah 66.667. Ketemunya adalah itu. Ya, bunga 10% termasuk tinggi ya. Termasuk tinggi ya. Oke ya. Nah, sebagai catatan posisi bunga pada tanggal 2021 bulan Oktober sekarang sekitar 3% ya. Oke. Nah, semoga adik-adik punya menjadi jelas ya bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian atas beberapa soal berikut ini ya. Oke. Oke, kita lihat apakah masih ada soal yang berikutnya. Oh, masih ada ya. Oke. Nah, pada soal yang berikutnya ini berkenaan dengan jasa sewa. Ya, jasa sewa ya. Jadi tentang berapa sewa yang harus kita catat ya, seperti itu. Oke, kita baca soalnya ya. Nah, pada tanggal 23 Desember perusahaan setuju untuk menyewa peralatan. Ya, peralatan dengan tarif sewa 60.000 per hari kerja. Ya. Nah, pada tanggal 31 Desember telah berlangsung selama 6 hari kerja. Ya. Nah, tapi ini kayaknya duitnya belum dibayar ya. Dibayar belakang jadi sewa dulu. Kemudian berapa hari yang terpakai. Nah, nanti baru dibayar di belakang gitu ya. Nah, harian. Nah, jurnalnya bagaimana? Kalau seperti begini, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Nah, ya, jadi jurnal penyesuaiannya adalah biaya sewa peralatan. Ya, debit ya 360.000 karena yang telah berlangsung dari tanggal 23 sampai tanggal 31 Desember adalah 6 hari kerja. 6 hari kerja dikalikan per harinya adalah 60.000. Berarti 6 kali 60 berarti 360.000. Nah, biaya sewa peralatan dan di sini kita belum bayar. Ya, di sini kita belum bayar. Nah, ini ada utang ya. Jadi utang sewa peralatan kita belum bayar senilai 360.000. Jadi 360.000-nya adalah kredit ya. Nah, tapi udah kita nyatakan ini sebagai biaya sewa. Ya, karena udah kita pakai ya. Tapi kita belum keluarin duit ya. Jadi utang sewa peralatan 360.000. Oke, semoga bisa jelas ya bagaimana jurnalnya, kenapa kok angkanya demikian, perhitungannya bagaimana. Saya sudah jelaskan ya, baik secara lisan maupun dengan visual. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi adik-adik sekalian ya penjelasan ini, dan bagi mereka juga yang ingin logika ya, bagaimana logikanya kok bisa kayak gini ya. Ya, jadi pada dasarnya penyesuaian itu adalah perhitungan-perhitungan yang kita lakukan di dalam perusahaan sendiri ya, tanpa melibatkan orang luar ya.
ya, tanpa ada transaksi masuk keluar uang dengan pihak luar ya. Ya, kenapa demikian? Karena waktu kita laporan dan waktu kita transaksi itu beda. Ya, jadi nggak harus sama ya, dan nggak bisa selalu sama ya. Karena ada perbedaan tersebut, maka kita bikin jurnal penyesuaian sebelum kita bikin laporan keuangan. Ya, bagaimana kalau kita bikin laporan keuangan tanpa penyesuaian? Maka laporan keuangan kita ada beberapa pos yang nilainya pasti tidak akurat gitu ya. Oke, kayaknya ini udah slide yang terakhir ya. Nah, oke ya, slide yang terakhir. Oke ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan video saya berikutnya. Ya, terima kasih.